semuanya. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang demam berdarah. Berasal dari mana penyakit demam berdarah itu muncul? Demam berdarah adalah suatu penyakit virus yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti yang terinfeksi virus dengue. Virus dengue itu apa? Virus ini termasuk kelompok arbovirus, genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. Virus dengue memiliki 4 serotype, yaitu virus dengue 1, 2, 3, dan 4. Semua serotype virus tersebut sejak tahun 1970 sudah terdapat di Indonesia. Infeksi dengue telah menjadi perhatian utama kesehatan masyarakat di seluruh dunia, dan menurut WHO lebih dari 2,5 miliar manusia berisiko terinfeksi virus dengue. Gejalanya apa saja jika terkena demam berdarah? Manifestasi klinis infeksi dengue dapat berupa asimptomatik atau simptomatik. Infeksi dengue simptomatik adalah penyakit sistemik dan dinamis dengan profil klinis dan hematologi yang berubah dari hari ke hari. Perubahan-perubahan ini berakselerasi dalam beberapa jam atau bahkan beberapa menit selama fase kritis, terutama pada tahap kritis dengan kebocoran plasma. Perjalanan penyakit demam dengue atau demam berdarah dengue sangat erat kaitannya dengan menghitung hari demam. Pada umumnya, setelah masa inkubasi, penderita akan mengalami 3 fase penyakit. Fase pertama adalah fase demam. Walaupun dapat berlangsung selama 2-7 hari, tetap pada umumnya terjadi selama 3 hari. Kemudian diikuti oleh fase kritis selama 2-3 hari, demam hari ke-4 sampai dengan 6, dan fase pemulihan, fase reabsorpsi atau fase konvalesen. Menghitung hari demam pada infeksi dengue sangat penting dilakukan karena dengan mengetahui hari demam tersebut, kita dapat memperkirakan penderita sedang berada dalam fase tertentu. Dengan melakukan hal ini, kita dapat mengantisipasi tindakan apa yang harus kita lakukan. Fase demam. Demam mendadak tinggi merupakan gejala yang khas pada fase ini. Demam mendadak tinggi ini biasanya berlangsung 2-7 hari dan sering disertai dengan facial flushing, eritema kulit, sakit di seluruh tubuh, mialgia, artralgia dan sakit kepala, anoreksia mol dan muntah. Sakit tenggorokan, injeksi faring dan injeksi konjungtiva terkadang ditemukan juga pada penderita. Fase kritis. Awal fase kritis umumnya ditandai dengan penurunan suhu tubuh hingga 37,5 sampai dengan 38 derajat Celcius atau kurang, dan tetap di bawah level ini. Nah, dan umumnya terjadi pada hari ke-3 sampai dengan 7 perjalanan penyakit. Walaupun fase ini disebut dengan fase kritis, bukan berarti nih bahwa keadaan penderita pasti kritis. Disebut fase kritis karena pada fase inilah biasanya terjadi kebocoran plasma. Biasanya berlangsung selama 24 sampai dengan 48 jam. Saat demam turun atau meredah, penderita memasuki periode dengan risiko tertinggi terjadinya manifestasi berat akibat kebocoran plasma. Pada periode ini, penting sekali memantau timbulnya perdarahan dan kebocoran plasma. Fase konvalesen atau reabsorpsi. Fase ketiga ini dimulai saat fase kritis berakhir yang ditandai dengan berhentinya kebocoran plasma dan dimulainya reabsorpsi cairan. Indikator yang menunjukkan bahwa penderita memasuki fase konvalesen adalah penderita merasa sudah membaik, nafsu makan meningkat, tanda-tanda vitalnya mulai stabil, kadar hematokrit yang kembali normal, serta peningkatan output urin. Lalu bagaimana dengan derajat keparahan dari DBD? Berikut ada tabel klasifikasi infeksi dengue dan derajat keparahan dari DBD menurut WHO. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di mana DD atau demam dengue, tanda dan gejalanya adalah demam dengan 2 dari berikut ini. Ada nyeri kepala, nyeri retroorbital, mialgia, artralgia, ruam kulit, manifestasi perdarahan, dan tidak ada bukti kebocoran plasma. Nah,
Lalu bagaimana dengan uji laboratoriumnya? Ditemukan adanya leukopenia, kemudian trombositopenia, peningkatan hematokrit, kemudian serta tidak ada bukti kebocoran plasma. Lalu bagaimana dengan DBD derajat 1? Nah, di sini demam dan manifestasi perdarahan atau uji tourniquetnya positif dan adanya bukti kebocoran plasma. Lalu uji laboratoriumnya ditemukan adanya trombositopenia. Trombositnya mulai turun nih, kurang dari atau sama dengan 100.000. Kemudian ditemukan pula peningkatan hematokrit yaitu lebih atau sama dengan 20%. Kemudian dilanjutkan dengan DBD derajat 2. Nah, di sini tanda dan gejalanya sama dengan derajat 1 dan adanya perdarahan spontan. Nah, hasil dari uji labnya ditemukan trombositopenia dan peningkatan hematokrit. Selanjutnya DBD derajat 3. Tanda dan gejalanya sama dengan DBD derajat 1 dan 2 disertai adanya kegagalan sirkulasi. Jadi pada pemeriksaan fisik ditemukan adanya akral dingin dan lembab. Pada pemeriksaan darah ditemukan adanya trombositopenia serta adanya peningkatan hematokrit. Nah, dan yang terakhir adalah DBD derajat 4. Di mana tanda dan gejalanya syok berat disertai dengan tekanan darah tidak terukur dan nadi yang tidak teraba. Uji laboratorium temukan adanya trombositopenia serta adanya peningkatan hematokrit. Selanjutnya pemeriksaan penunjang berupa keberadaan virus dengue, IgM dan IgG pada perjalanan penyakit dengue dan pemeriksaan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah NS11 adalah protein non-struktural virus dengue yang berfungsi dalam replikasi virus. NS11 ini dapat ditemukan di dalam dan di permukaan sel terinfeksi dan disekresikan keluar sel. Tingginya kadar NS11 di serum menjadikan uji antigen ini pilihan untuk mendeteksi virus dengue terutama pada fase akut. Sensitivitas uji ini lebih tinggi sampai 3 hari setelah demam dan menurun pada hari ke-4 sampai hari ke-7. Beberapa peneliti mendapatkan hasil antigen NS11 positif pada hari 9 sampai 12. Walaupun demikian, pada infeksi sekunder amat jarang ditemukan hasil positif setelah 5 sampai dengan 7 hari. Uji serologi IgM IgG. Pemeriksaan ini dilakukan dengan serum atau plasma fase konvalesens. Setelah hari kelima, dengan menurunnya jumlah virus dan antigen NS1 di darah, kadar antibodi meningkat. Pada infeksi primer, IgM meningkat dengan cepat, sedangkan IgG meningkat setelah hari ke-10, sehingga pada hasil IgM positif dengan IgG negatif menunjukkan adanya infeksi primer. Sedangkan untuk infeksi sekunder, kadar IgG akan naik dengan cepat diikuti dengan IgM dengan kadar yang lebih rendah. Sehingga pada infeksi sekunder didapatkan hasil IgG positif dengan atau tanpa IgM positif. Lalu bagaimana dengan tata laksana demam berdarah? Protokol ini digunakan sebagai petunjuk dalam memberikan pertolongan pertama dan juga dapat dipakai untuk memutuskan indikasi rawat inap pada penderita demam dengue atau yang diduga demam dengue di sarana pelayanan kesehatan. Nah, jika ada keluhan demam mendadak tinggi kurang dari 7 hari, sakit kepala, pegal-pegal, atralgia, nyeri retroorbital, kemudian di lingkungan sekitar penduduk itu ada yang menderita DBD, maka kita harus lihat dulu apakah ada tanda-tanda kedaruratan atau tidak. Apa saja tanda-tanda kedaruratan itu? Yang pertama adalah syok, kejang, kesadaran menurun, adanya perdarahan, muntah dan atau asupan oralnya inadequate. Hematokrit cenderung meningkat, nyeri perut yang hebat, letargi dan atau gelisah, tinggal sendiri atau jauh dari vaskes, lemas atau pusing berputar, akral pucat, dingin dan basah, oliguria, serta adanya komorbid. Maka, jika ada tanda-tanda ini, maka perlu dirawat inap. Namun, jika demam tersebut lebih atau sama dengan 3 hari, maka kita harus periksa darah ya teman-teman, yaitu seperti HB,
HT, leukosit, dan trombosit. Dari pemeriksaan darah tersebut, jika trombosit kurang atau sama dengan 100.000 maka perlu dirawat inap. Tetapi jika trombosit lebih dari 100.000 maka dapat dilakukan rawat jalan, kontrol setiap hari hingga demamnya mereda. Lalu bagaimana dengan demam kurang dari 3 hari? Maka dapat dilakukan rawat jalan saja, tetapi harus kontrol setiap hari sampai demam itu mereda. Bagi pasien yang berobat jalan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, penderita harus istirahat dengan cukup. Yang kedua adalah meminum cairan yang adekuat. WHO menganjurkan agar cairan oral yang diberikan jangan air putih biasa saja, tetapi dapat juga meminum minuman yang mengandung glukosa dan elektrolit seperti susu, jus buah, kemudian oralit, bahkan air tajin pun dapat diminum. Yang ketiga adalah menjaga suhu tubuh di bawah dari 39 derajat Celcius. Jika suhu tubuh itu melebihi 39 derajat Celcius, penderita sangat dianjurkan untuk meminum parastamol. Yang keempat, berikan kompres hangat pada daerah dahi, ketiak, dan ekstremitas. Sedangkan untuk orang dewasa dianjurkan agar mandi dengan menggunakan air hangat. Selanjutnya yang terpenting lagi adalah beritahu keluarga penderita atau orang yang akan merawat penderita bahwa penderita harus segera dibawa ke rumah sakit jika terdapat salah satu dari tanda kedaruratan.